Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'd. Pemirsa Mosaic Ramadan Kanwil Kementerian Agama Provinsi Aceh yang berbahagia. Bersua kembali kita dalam acara Mosaic Ramadan yang pada kali ini kita angkat tema Gemar Berwakaf dan Peruntukannya. Telah hadir bersama kita narasumber yaitu Ustadz Dr. Andes Haji Azhari yang beliau merupakan Kepala Bidang Penerangan Agama Islam Pemberdayaan Zakat Wakaf pada Kementerian Agama Provinsi Aceh. Selamat datang Ustadz. Sesuai dengan tema Ustadz, gemar berwakaf dan peruntukannya, dan selama ini kan sudah sering santer terdengar itu mengenai wakaf. Orang mengajak kepada wakaf itu sendiri sudah sangat banyak lembaga Ustaz. Nah, mungkin kita bisa mulai Ustaz dari apa sih itu wakaf itu sendiri Ustaz? Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Puji syukur pada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam pada junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pemirsa yang dimuliakan Allah, sesuai tema sore ini berkaitan dengan wakaf. Sesuai dengan Undang-Undang 41 tahun 2004 dijelaskan bahwa wakaf adalah perbuatan hukum wakif untuk menyerahkan sebahagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan kepada kepentingan umum atau untuk kepentingan ibadah dalam waktu tertentu atau selamanya sesuai peruntukannya. Itu lebih kurang pengertiannya. Jadi wakaf ini kalau dalam ayat Al-Quran memang tidak disebut secara spesifik. Tapi sebagai dasar bisa kita lihat surah Ali Imran ayat 92 yang sering disebutkan sebagai referensi wakaf, yaitu lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Setelah turun ayat ini, para sahabat Rasulullah itu berlomba-lomba untuk wakaf, karena kunci dari kalimat lan tanalul birra itu adalah kamu sekali-kali tidak akan sampai kepada kebajikan sebelum kamu menafkahkan harta yang kamu cintai atau yang kamu sangat sukai. Umar bin Khattab ketika mendapatkan sepetak kebun kurma yang luar biasa bagusnya di Khaybar, dia langsung menyampaikan ke Rasulullah, "Ya Rasulullah, saya tidak pernah menemukan atau mendapatkan harta seindah ini, atau sebagus ini, sesubur ini. Apa yang harus saya lakukan?" Kata Rasulullah, tahan bendanya, tahan pokoknya atau tahan kebunnya, ambil manfaatnya dan sedekahkan pada orang-orang yang membutuhkan, pada fakir miskin dan kepentingan umum. Di sini diambil makna bahwa wakaf itu menahan bendanya. Yang dimanfaatkan adalah hasilnya. Jadi wakaf beda dengan sedekah biasa. Kalau sedekah biasa itu ketika kita sudah kasih, terserah yang menerima. Tapi ini wakaf sangat terikat. Jadi maka unsur-unsur wakaf itu atau rukun wakaf itu ada wakif. Kemudian ada nadhir, si penerima wakaf. Nadhir itu tidak boleh dia ambil wakaf untuk pribadi. Tugasnya dia mengelola. Mengelola sesuai peruntukan. Maka kita tema tadi wakaf dan peruntukannya. Apa peruntukannya? Sesuai dengan ikrasi wakif. Jadi ada wakif, ada nadhir, ada harta benda wakaf. Tidak boleh mewakafkan punya orang. Jadi milik tam istilahnya. Kemudian di situ ada mauquf alih. Mauquf alih artinya peruntukan. Untuk apa wakaf itu? Disebut oleh si wakif di depan saksi. Jenjang waktu. Tapi kalau di masyarakat kita, kalau misalnya harta tidak bergerak, misalnya tanah, bangunan, itu tidak dibatasi selama-lamanya. Tapi ada wakaf berbatas waktu, tapi tidak begitu populer. Walaupun dalam prakteknya misalnya orang mewakafkan
mobil misalnya. Di masa pandemi ini orang mewakafkan mobil selama 3 tahun misalnya. Karena di kampung itu tidak ada ambulan misalnya, itu dibolehkan karena tadi tahan bendanya, ambil bukan. Jadi mauquf alih dari wakaf mobil itu bawa-bawa orang sakit, misalnya mengantar orang yang membutuhkan transportasi. Jadi sekarang wakaf cukup berkembang. Lebih-lebih di akhir-akhir ini digerakkan dengan istilah wakaf tunai, wakaf produktif. Sebenarnya kalau wakaf produktif dalam masyarakat Aceh itu tidak asing lagi. Secara dunia pun di Arab sana atau di mana-mana sudah sangat berkembang. Tapi bagi kita masyarakat Aceh khususnya itu luar biasa, sebenarnya ratusan tahun yang lalu sudah dipraktekkan. Cuman ketika kita ngomong bicara wakaf produktif seolah-olah itu informasi baru. Padahal sudah dari zaman dulu. Contoh di kampung, daerah pertanian misalnya. Di kampung kita tahu bahwa ada dana-dana untuk masjid. Itu sesungguhnya sudah diwakafkan ratusan tahun lalu. Ini saya wakafkan untuk masjid. Tanahnya kan tetap sampai hari ini. Yang diambil hasil dari panen itu untuk masjid. Jadi kita melihat perkembangan ini luar biasa. Lalu apa kendala misalnya dalam berwakaf? Kalau orang sudah sangat gemar berwakaf, cuman fenomenanya terkesan kendala. Ini dalam pemanfaatannya. Ini lebih dari pemahaman nazir, kemudian terikatnya kalimat mauquf alih tadi. Misalnya ikrar tadi, saya wakafkan tanah saya atau harta saya untuk masjid. Sementara di kampung itu sudah ada masjid. Lalu nazir tidak mungkin dia untuk berbuat yang lain karena disebut masjid. Padahal di kampung itu sudah ada masjid, hasil dari pengelolaan dana itu dimanfaatkan untuk masjid. Seharusnya seperti itu. Ini gambaran fenomena wakaf. Lalu kemudian di negara kita untuk mempertahankan wakaf itu lestari, itu sudah keluar undang-undang yang saya lihat cukup bertahan. Jadi tidak sembarangan wakaf itu hilang. Misalnya, sudah dijamin oleh undang-undang. Secara agama juga Al-Quran dan hadis sudah ada. Kemudian di negeri kita ini sudah diperkuat dengan undang-undang. Jadi Undang-Undang 41 misalnya tahun 2004 itu sudah sangat luas menceritakan tentang wakaf. Lalu diperkuat dengan PP sebagai petunjuk pelaksana Undang-Undang 41, PP 42 2006. Di situ sampai kepada wakaf tunai misalnya, wakawan dijelaskan. Di situ yang sangat ketat misalnya ketika wakaf mau dialihkan. Ketika ada harta wakaf mau dialih fungsikan, itu cukup ketat cara penyelesaiannya. Jadi wakaf itu tidak sembarangan bisa dialih fungsi. Misalnya ini hari ini di sini posisinya, besok pindah sana nggak boleh. Hanya satu jalan yang boleh untuk kepentingan umum. Yang sekarang kita sering mendengar tukar guling, sering kita mendengar ruislah. Itu tidak bisa nazir serta-merta langsung ruislah tukar guling, tapi harus ada tim. Jadi menghitung ada proses yang mesti dilewati. Misalnya di Aceh nih, ini contoh. Ini kan ada tol nih kemarin itu banyak yang tanah-tanah wakaf yang kena. Udah otomatis karena tol itu kan lurus jalannya. Betul. Jadi nggak mungkin belok-belok dia. Jadi tanah wakaf yang kena jalan tol itu tidak boleh nanti menerima uang. Jadi uang yang diganti itu langsung ke tanah pengganti, pemilik tanah pengganti. Misalnya Ustadz pemilik wakif pertama, tanah itu kena jalan tol. Lalu nazir beserta tim mencari tanah pengganti minimal seluas tanah wakaf yang kena jalan tol. Setelah jadi dihitung luas sama, harga sama. Kalau harga tanah wakaf lebih mahal, berarti harus dibeli tanah lebih luas. Setelah klop sesuai baru tidak boleh ada sisa lebih. Tidak boleh ada sisa. Jadi kalau misalnya satu peta persil tanah belum cukup, cari lagi. Jadi begitu. Jadi itu pun harus prosesnya ketat. Ada rekomendasi BWI, ada keputusan Kakanwil, baru tim pembebasan lahan dia membayar kepada si yang punya tanah pengganti. Tidak cukup kena zero. Dia hanya mengurus.
Ada kekhawatiran kalau diterima dulu uang nanti nggak pas jadi uang. Iya. Maka panitia pengadaan jalan tol itu tidak mau dia bayar langsung ke Nazir sebelum dana pengganti itu ada. Jadi ada beberapa kasus, misalnya di Indapuri ada 7 lokasi, di Kota Baru ada di Darussalam. Nah, ini lagi proses. Ada yang sudah. Ada yang sudah. Kebetulan kita secara ex officio Sekretaris BWI tahu itu setelah panitia mengukur dan sebagainya datang ke kita minta rekom. Cuma perlu kita sampaikan di sini bahwa tanah wakaf yang kurang dari 5.000 meter ke bawah itu bisa rekomendasi dan SK ke Kanwil. Tapi kalau tanah wakaf di atas 5.000 meter ke atas itu harus rekomendasi menteri. Surat keputusan menteri. Jadi alhamdulillah yang selama ini yang diurus ke kita di bawah 5.000 semua. Jadi boleh Kak Kanwil mengeluarkan surat keputusan. Itu sesuai dengan PP 18 2019. Itu yang menjelaskan tentang batas ukuran harta wakaf yang diruwislah yang boleh dikeluarkan SK oleh Kanwil Kementerian Agama. Nah, berbicara mengenai tukar guling atau ruwislah dan banyak sekarang fenomena orang menggugat tentang harta wakaf ini. Iya. Kenapa itu bisa terjadi? Ini kalau kita lihat antara lain ya, mungkin tadi Nazir kurang profesional. Dia sudah bekerja kurang profesional dalam pengolahan. Artinya tanah wakaf sudah diwakafkan oleh ahli waris, peruntukannya untuk balai pengajian misalnya. Ketika beberapa hari lalu datang kemari, dia minta mau menggugat, mengambil kembali. Kami bilang kalau wakaf yang sudah diwakafkan tidak boleh diambil. Tapi kalau nanti tidak profesional, tidak amanah, boleh diganti nanti. Jadi ahli waris ingin ambil kembali itu yang tidak boleh. Jadi persoalan kedua, ada alih fungsi. Misalnya dulu diwakafkan untuk pendidikan atau tidak sesuai ikrar tidak sesuai mau kembali itu, maka orang menggugat. Kalau itu terjadi, maka prosesnya di pengadilan. Persoalannya, kalau nanti tidak hati-hati dulu waktu mendata, tidak membuat catatan, tidak ada surat, maka dikhawatirkan ini akan hilang. Maka melalui forum ini, ya kita mengimbau, mengajak agar Nazir atau siapapun kita yang berkepentingan dengan menjaga harta wakaf, supaya mendata, mencatat, dan sampai membuat sertifikat. Ya, langkah awal, datang ke KUA, buat HIW. Dan HIW ini Rp0. Ya, gratis, tidak dipungut biaya. Kalau sudah ada HIW untuk mengurus sertifikat, insya Allah akan mudah. Jadi laksanakanlah, kelolalah wakaf sesuai dengan peruntukannya, tertibkan dokumennya. Jadi kalau misalnya di kampung kita ada dana wakaf, ada nazirnya, walaupun kita bukan nazir, kita ingatkan. Karena itu wakaf sudah menjadi milik Allah, hak Allah, harta Allah, dimanfaatkan untuk kepentingan umum sesuai ikrar. Ya, terima kasih Pak. Mudah-mudahan ini sedikit memberikan pencerahan bagi kita dan bagi pemirsa sekalian terkait dengan wakaf itu sendiri. Nah, mungkin terakhir ini Pak, mungkin ada harapan dari Bapak selaku juga sekretaris dari BWI terhadap wakaf di Aceh ini. Iya. Pemirsa yang dirahmati Allah, sesungguhnya harta wakaf itu termasuk kategori sedekah jariah. Dan itu akan mengalir pahala sampai hari kiamat. Kita berharap mari sama-sama meningkatkan semangat berwakaf. Apakah itu wakaf tunai, wakaf produktif, atau wakaf benda tidak bergerak. Lebih-lebih di daerah kita lagi membangun sebuah musala misalnya, membangun sebuah masjid, wakafkanlah semen, wakafkanlah apapun namanya, dan itu akan menjadi amal kita yang kita bawa sampai kita meninggal sampai hari kiamat, dan itu terus mengalir. Yang kedua, bagi kita yang terlibat dalam wakaf, agar supaya mendata, mencatat dan mengelola dengan baik, karena itu adalah amanah. Kemudian bagi wakif dan AIW, Pak KUA misalnya, kalau ada wakaf-wakaf baru, mari dalam ucapan mauquf alihnya lebih luas ikrarnya. Misalnya saya wakafkan harta saya untuk masjid dan kemakmurannya, untuk pesantren dan perkembangannya, sehingga tidak kaku dalam pengelolaan nanti. Dan siapapun nanti nadir, dia bisa, pesantren sudah dibangun, berarti tingkat lantai 2. Masjid sudah dibangun, berarti untuk ngecatnya. Masjid sudah dibangun, berarti untuk pengajiannya.
Tapi kalau hanya kata-kata untuk masjid, dikhawatirkan pasti nanti tidak mau mengembangkannya karena tidak bangun masjid. Sementara di kampung itu sudah ada masjid. Ini harapan kita, semoga wakaf ke depan semakin berkembang dan menjadi untuk penguatan ekonomi umat di masa akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian perjumpaan kita kali ini. Semoga wakaf sebagaimana yang harapan Ustaz Al-Zahari tadi juga semakin digalakkan di bumi Aceh ini. Demikian, terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangan. InsyaAllah kita berjumpa kembali di lain waktu dan lain kesempatan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak. Ya,